amin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan teman-teman pemuda harapan bangsa yang kami banggakan. Masalah terbesar manusia sejak zaman dahulu sampai saat ini adalah dekadensi moral. Demikian ungkapan Abu Ala Al-Maudadi dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam. Kini di tengah-tengah kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, masalah dekadensi moral sedang menggejala dan mewabah dalam berbagai kehidupan. Kita saksikan dalam bidang sosial, perjudian, perzinaan, mabuk-mabukan, pencurian, bahkan pembunuhan merajalela. Dalam bidang hukum, ketidakadilan, jual beli hukum, mafia pengadilan ada di mana-mana. Dalam bidang politik pemerintahan, desakralisasi kekuasaan, degradasi kredibilitas, budaya hipokrit, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan akhir-akhir ini kita sering mendengar betapa moralitas pemimpin kita sering memalukan, memilukan, serta mengkhawatirkan, bahkan menyakitkan kita sebagai warga negara yang beradab dan beragama. Pertanyaannya, apakah mungkin terbentuk baldatan thayyibah, negara-negara yang makmur, kalau pemimpin tidak memiliki akhlak karimah? Tidak mungkin. Oleh karena itu, betapa penting peran akhlak karimah dalam membangun sebuah bangsa. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang urgensi keteladanan akhlak karimah bagi pemimpin bangsa dengan landasan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ayat tersebut menegaskan bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik. Apapun kedudukannya, beliau adalah figur dari orang tua. Beliau adalah contoh para pedagang. Bahkan beliau adalah teladan bagi para pemimpin bangsa. Beliau memiliki akhlak yang mulia sehingga patut diteladanin. Karena akhlak mulia ini, Rasulullah berhasil dalam membangun sebuah bangsa yang makmur dan jaya, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itu, bagi para pemimpin bangsa ini, hendaknya jadikan Rasulullah sebagai figur yang sejati. Namun sangat disayangkan, yang terjadi justru sebaliknya. Kita tidak mungkin menutup mata persada Nusantara Indonesia tercinta.
kini tengah dipertontonkan oleh kenyataan bagi para pemimpin memiliki akhlak yang tercela. Di depan rakyat mendedangkan lagu-lagu demokrasi dan cari-cari pelindungan, tapi di belakang rakyat seringkali membuat kebijakan yang membuat rakyat sakit hati dan kelimpungan. Tampangnya sok bersahaja, padahal aslinya ura-ura dan berfoya-foya. Pada akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa pemimpin yang suka berbicara dan mendukung pemimpin yang bersih. Namun di balik itu, ia masih mencari kesempatan untuk berbuat korupsi. Gayanya bak orator, padahal dianya koruptor. Lagaknya bak proklamator, padahal dianya provokator. Pantas jika bangsa kita sampai saat ini masih berada dalam keterpurukan dan krisis berkepanjangan. Reformasi yang kita cita-citakan, tapi destruksi yang dirasakan. Pembangunan nasional yang didambakan, tapi bencana nasional yang dirasakan. Bagaimana akhlak Rasulullah sebagai seorang pemimpin dalam sebuah bangsa? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik wa dzakara fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika sekiranya kamu lagi berhati kasar, pastilah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. itulah cara dan strategi Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang selalu jadi teladan dalam membangun sebuah bangsa. Dengan berlandaskan akhlak karimah, dengan demikian, jika bangsa kita ingin maju, bangkit dari keterpurukan dan krisis berkepanjangan, selama ini ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, harus adanya pemimpin yang berakhlak mulia sebagai figur yang sentral bagi setiap warga negaranya. Sebab sejarah membuktikan kehancuran sebuah negara bukan saja disebabkan karena kondisi ekonomi dan bukan pula kebodohan politik, tapi faktor utamanya adalah dekadensi moral para pemimpinnya. Kedua, kita sebagai warga negara harus ikut berpartisipasi dalam bentuk mengawasi, mengontrol, dan mengkritik pemerintahan dengan cara yang terbaik sebagai implementasi akhlak karimah. Jika pemimpin dalam suatu bangsa sudah memiliki akhlak karimah, demikian pula warga negaranya. Saya yakin bangsa inilah yang akan maju dan jaya
bangsa itulah yang akan mendapatkan naungan dan rahmat berkah dari Allah. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka malah mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, dengan demikian uraian tadi dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk negara yang kuat dan jaya, subur dan makmur, diperlukan pemimpin yang berwibawa dan berakhlak mulia, suka melakukan hal-hal terpuji dan patut diteladanin. Oleh karena itu, dalam rangka menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, saya menghimbau kepada para pemerintah dan warga negara Indonesia, mari kita berakhlak mulia dan terpuji. Mudah-mudahan bangsa kita mampu bangkit kembali lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.